prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberikan kelancaran dan kesehatan pada kita semua. Yang pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita, di sekolah kebanggaan kita, yaitu SDN Bojongwaru 1, di mana dalam kumpul ini acara sosialisasi budaya positif. Sebelum pelaksanaan materi yang akan disampaikan, kita akan membacakan dulu susunan acaranya, yaitu satu tentang pembukaan yang mana sudah disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang keempat yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang seterusnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lisnur nanti. Tanya jawab, doa, dan tutup. Nah, untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
sudah sudah bisa melaksanakan, sudah beres, dan kita berkumpul di sini, yaitu untuk mendengarkan paparan materi dari Ibu Lisnu, yaitu di sini dia sebagai P3K baru datang, terus lagi dia juga sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan dia bisa menularkan ke guru-guru yang lain agar semuanya menjadi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara lagi. Padahal itu tahun 1920, sekarang 22 tahun. Kemudian kita pakai lagi, ternyata di 1920 itu sudah digunakan. Apa sih tugas guru, Bu? Ternyata tugas guru itu hanya menuntun. Coba Ibu menuntun, kalau bahasa Sunda menuntun kumaha, Bu? Karena nuntun mah ketika aya mobil kurang digetok, ya. Tapi kan kurang pek dilepas ya katanya. Sok we terserah anak mau loncat, mau anak misalkan ada genangan air, beri dipasirkeun kadang-kadang gitu ya, Bu ya. Karakter anak berbeda-beda. Jadi tugas guru adalah menuntun kodrat anak. Setiap anak apakah punya kodratnya sendiri? Punya, Bu. Saya 45 siswa, apakah sama semua? Tidak. Jadi ada kodrat yang diambil dari dia sejak lahir, dan ada juga kodrat dia karena lingkungan dia. Nah, kodrat tersebutlah yang kita tuntun. Seperti petani menanam jagung, kan kodratnya si jagung ya biji jagung. Tugas kita apa? Tugas petani apa? Menyuburkan tanahnya, mengambil hamanya. Tapi kodrat itu tetap jadi biji jagung saja. Tidak akan kita bisa robah menjadi padi. Tidak akan kita bisa robah menjadi biji semangka. Tetap jagung. Tapi apa yang kita tuntun? Tempatnya, akhlaknya, mungkin ya kalau kita sama. Itu mungkin ya, Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu yang kita gambarkan, ada gambar ya, Bu ya. Gambar ada anak-anak sedang pakai apa, Bu? Sedang ulangan, dia pakai kertas. Setiap anak pakai kertas. Apakah itu disiplin menurut Ibu Bapak? Bukan ya, Bu? Terpaksa kan? Karena aturan. Nah, jadi disiplin itu apakah kita memaksa anak untuk mengikuti aturan kita, atau dia bebas mengekspresikan apa yang dia tahu? Merdeka ya, Bu ya? Ada merdeka belajar, itu disiplin. Antara disiplin dan merdeka, kalau menurut kita kejomplang, merdeka mah bebas ya, disiplin mah dengan aturan. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah disiplin. Ketika Ibu tidak mau pakai helm, naik motor tidak pakai helm, terus ada polisi, ada rasa takut kan? Karena kita melanggar. Tapi ketika kita pakai helm, bawa SIM, nah itulah anak yang merdeka. Itulah momen merdeka kita, karena kita tidak punya rasa takut, karena sudah mengikuti aturan tanpa dipaksa. Karena kayak polisi tarik nanti helm gitu ya. Nah, siswa juga mungkin seperti itu. Jadi disiplin itu ternyata merdeka. Ada perasaan merdeka di dalam hati anak, tidak merasa dituntut, tidak merasa dipaksa anak untuk menjadi baik, tapi muncul dari diri dia sendiri. Makanya sesudah merdeka anak bisa disiplin. Nah, sekarang kita lanjut ke motivasi yang tadi. Bagaimana caranya ada rasa memunculkan motivasi anak dari dalam diri untuk bisa mengikuti aturan? Ternyata motivasi hidup manusia ya, Bu ya, bukan anak saja. Kita sebagai manusia ternyata ada 3 motivasinya. Ada kita melakukan sesuatu karena takut dihukum. Kedua, karena penghargaan. Koyong betul. Anak juga kan ada yang seperti itu ya, Bu ya. Ternyata yang
ketiga adalah keinginan dari diri sendiri. Nah ini yang mungkin sulit. Ini keinginan diri sendiri itu tidak mungkin seperti semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi ada proses di dalamnya. Bagaimana kita tidak semerta-merta ke anak ketika membuat kesalahan hukuman, ketika membuat kebaikan penghargaan, itu juga salah. Ketika anak membuat kebaikan terus-terusan saja, anak itu terusnya kadang yang di sekelas yang bisa jawab kata-katanya yang anaknya itu ya ini kasih bintang, bilang bintang dia makin banyak tapi bintang orang lain gitu. Jadi ada kesenjangan nanti antara anak yang kekurangan dan anak yang mempunyai kelebihan. Jadi memberikan penghargaan terus-menerus juga tidak baik, apalagi memberikan hukuman. Jadi harus ada keinginan dari diri sendiri. Selanjutnya, di sini ada cerita Bu. Ada cerita Ibu Ambar guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Ternyata kebutuhan anak dan kebutuhan kita manusia itu ada 5. Tadi motivasi ya Bu, sekarang kebutuhannya. Jadi ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, kita lihat dulu dia tuh butuh apa. Ternyata ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Bisa jadi Doni mengambil bekal anak itu secara paksa karena dia lapar. Bisa jadi nggak Bu? Ya, karena dia lapar, tidak sarapan, lihat temannya buka, wah sengit, gitunya harus minta dong, atau misalnya diambil. Nah itu bisa. Jadi dia kebutuhannya bertahan hidup. Yang kedua, misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Bisa saja Doni melihat kesempatan supaya dia ingin diperhatikan. Jadi cari perhatian. Kalau aku ambil dengan paksa pasti bu guru ngeliatin. Aku suka dilihatin bu guru gitu ya. Karena kalau ditaruh-taruh aja misalnya kadang anak begitu mah tersisihkan oleh guru dan teman-temannya. Nah, itu berarti kebutuhan dia kasih sayang dan ingin rasa diterima. Bisa jadi Doni juga penguasaan kebutuhannya. Ada anak yang orang mengajeger gitu ya Bu, di sekolah supaya teman yang lain takut kepada kita. Kita mau coba teman-temannya saya ambilin, pasti yang lain takut sama saya. Wah jadi rasa bangga buat dia karena dia sudah bisa menguasai teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Ada Bu, karena di rumahnya mungkin ya karena berbeda Bu. Kadang ada anak yang broken home, kadang ada anak broken home udah mah ke neneknya, udah broken home, itu kan double ya Bu. Bisa jadi kesenangan, anak hanya senang aja iseng aja ngambil, gak terima, terima makanannya dibuang lagi, kayak iseng saja. Jadi ada beberapa faktor kebutuhan. Ternyata ada 5 kebutuhan anak tersebut. Kalau ibu bapak bisa kebutuhan anak itu bertahan hidup, apa yang akan ibu bapak lakukan? Ketika anak lapar terus ngambil, langsung hukuman atau bukan? Nasihat ya Bu ya. Ditegur dulu, ditanya dulu, mungkin diajak ngobrol dulu. Itu jadi ketika anak melakukan kesalahan terkadang kita hanya langsung nah itu memang mau itu gitu ya. Tapi hanya dulu anak itu kebutuhannya apa dulu. Disi emang lapar dia ya misalnya di mama terus ke ayah selalu segitu mah ke sekolah gitu ya Bu ya bulan gitu. Selanjutnya setelah dari 5 kebutuhan ini, nah ini Bu posisi kita sebagai guru. Ternyata posisi kita sebagai guru ada 5. Yang paling atas itu yang paling bagus Bu atau yang paling jelek? Posisi penghukum. Kalau yang pertama posisi penghukum,
kedua posisi pembuat merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan kelima posisi manajer. Berarti posisi mana yang paling baik? Yaitu manajer. Yang seperti apa Bu? Kita nonton dulu ya. Ya ada video tentang 5 kontrol. Biar bunyinya tidak baik. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossett dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah.
cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren
bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat posisi mana yang paling ideal, Bu? Ada yang mau menyampaikan sedikit yang dibahas tadi? Tentunya tidak mudah Boleh? sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah dilihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang merdekakan. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat jadi salam dan mengatur, bahagia mengatur Ibu dan Bapak dengan guru resiko hebat. kesalahan dan atau keuntungan dan keburukannya. Nah, di situ mungkin ibu guru ini mempunyai keinginan sebagai manajer karena di dalam kasus ini adalah anak tersebut ditanya dulu apa alasannya kan, ditanya alasannya tanpa menghakimi, mungkin yang nantinya bisa dihubungkan dengan teori restitusi itu ya. Jadi ditanya dulu, kemudian mencari solusi sendiri, sehingga bagi muridnya itu dengan cara dia mencari solusi sendiri bagi dirinya itu mungkin kalau secara ini murid itu jadi punya janji sendiri gitu. Dia punya janji sendiri dan harus dia tepati karena posisi ibu guru itu hanya sebagai pengontrol ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Ya, betul kata Bu Desi. Jadi tadi yang paling baik adalah manajer ya Win. Dari apa yang dipaparkan tadi di video tadi, yang di manajer itu berarti siswa itu punya solusi. Apakah guru tersebut memberi hukuman? Tidak kan ya Bu? Tidak ada langkah memberi hukuman, sama sekali tidak ada. Tapi anak mempunyai solusi sendiri atas masalahnya. Kita lanjut ya Bu ke materi selanjutnya. Nah, di sini tadi ada dampak-dampaknya ternyata ya Bu ya. Ternyata dampak kelima posisi tersebut ada yang paling yang membuat kita makanya harus dihindari. Ternyata dampaknya kalau penghukum dampaknya anak penderita. Ya, makanya ada psikopat anak gitu kan. Terus ada anak yang kadang punya amarah karena tidak bisa meluapkan kepada guru, dia luapkan kepada temannya atau kepada
karena tidak berani meluapkan kepada guru, jadi dia meluapkan kepada orang lain, makanya dia cari perhatian aja terus menerus. Karena ya, itu tadi kesalahan dari kita lagi gitu ya, Bi. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah jadi dampaknya kepada anak merasa gagal. Oh, saya anak yang gagal, itu doktrin yang paling apa ya? Saya rasakan dulu waktu SD itu pengalaman gitu. Ketika ada guru yang paling baik, ternyata baik itu tidak baik sesudah saya ikut guru penggerakin. Jadi kadang itu murid karunia kak ibu kayak ibu dicarikan ke kepala sekolah, gitu ya. Kadang juga saya juga waktu di Giri Haja pernah begitu gitu ya. 12 tahun pastilah posisi ini kita pernah melakukan gitu. Jadi ada rasa ke anak pasti saya gagal, saya orang gagal, saya tidak akan bisa membahagiakan orang lain karena saya gagal. Jadi doktrin itu yang mungkin harus dihilangkan. Yang ketiga adalah sebagai teman, ternyata sebagai teman juga salah juga, gitu ya, karena memang ada posisinya untuk menjadi teman. Kadang kalau menjadi teman apa yang dirasakan Bu? Anak terlalu berani ya Bu, berani, si Bu gitu. Kalau orangnya dari Noel ya, saya 6 tahun di kelas 6 waktu di Giri Harja, memposisikan untuk bisa menyamaratakan dengan dia. Karena memang curhat naon ya Bu ya, tapi akhirnya lama kelamaan kalau terus seperti itu, tidak ada posisi saya guru kamu murid, tetap saja ada rasa membangkang. Biarin ketemu, iya tidak sekali atau degedainya begitu, nggak caketan gitu. Keempat berarti posisi pemantau. Nah, posisi pemantau berarti sepenuhnya dia tidak punya keinginan sendiri, terus saja dipantau. Ketika saya tidak hadir di kelas, ada guru lain, apakah dia mau menurut? Tidak. Jadi nurutnya ke seorang. Eta pemantau. Dan terdampaknya kalau pemantau, makanya turut ke guru itu saja. Aku ada bulisme, sih. Ke ayah, guru sangat biasa. Seperti itu lagi. Nah, yang terakhir berarti guru posisinya sebagai manajer. Nah, inilah yang paling baik. Saya juga sekarang masih berusaha. Karena memang tidak seperti membalikkan telapak tangan, apalagi anak-anak yang di kelas 6 karena sudah terakhir ya Bu ya. Pada dia merasakan karena terakhir, bukan menyalahkan ke yang lain, harusnya karena ini saya sosialisasikan. Makanya ibu yang dari kelas 1 nanti diteruskan di kelas 2, 3, 4 sampai 6. Nanti teruskan nanti SPP gitu ya Bu ya. Jadi kegiatan ini, posisi kontrol ini memang untuk guru saja. Saya pribadi masih belajar karena kata fasilitator saya kalau gurunya tidak mau berubah, anaknya tidak mau. Awali dulu dari kita ambil resiko. Ketika anak berbuat salah, coba tahan dulu, sabar dulu, beri dia waktu ngerehab supaya waktu itu dia sudah tenang, baru kita bisa kasih. Jangan sampai Bu ketika anak berbuat masalah dibesokkan lagi. Anak pasti nyalahkan orang lain, pasti aku yang menyalahkan. Nah, bagaimana caranya Bu yang tadi? Nah, kita lanjut ke sini, segitiga restitusi. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer? Manajer itu ternyata ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kayak tadi Naren kenapa? Berikut adalah yang tidak terekam ketika saya melakukan diseminasi, yaitu adalah saya menampilkan contoh keyakinan kelas. Dan seterusnya saya menjelaskan mengenai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas 6 dan sudah saya terapkan selama 3 bulan ini, yaitu kami meyakini bahwa berbuat baik, mengucapkan salam itu adalah kesepakatan kelas. Dan juga contohnya salah satu kesepakatan kelas kami adalah membaca Quran setelah membaca doa yang kami sebut one page one day. Mudah-mudahan kita bisa khatam ketika lulus kelas 6 nanti. Dan kesepakatan kelas yang kita kedua adalah yaitu literasi.
literasi. Setelah kita membaca, kita dapat mereview apa yang kita baca dengan berbagai model. Itu salah satu bentuk budaya positif kami di kelas 6, dan saya sebagai guru menyediakan pojok baca untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa memilih buku bacaan yang mereka sukai. Ada yang mau menyampaikan sedikit yang dibahas tadi? Boleh? Ya, Bu? Mungkin ini menurut pendapat saya ya. Hatur nuhun Bu Listur sudah diberi kesempatan. Jadi mungkin ini tapi menurut pendapat saya ya, maksudnya di sini manajer itu kan artinya seseorang yang memanajemen, jadi mengatur dengan resiko kesalahan dan atau keuntungan dan keburukannya. Nah, di situ mungkin ibu guru ini mempunyai keinginan sebagai manajer, karena di dalam kasus ini adalah anak tersebut ditanya dulu apa alasannya, kan? Ditanya alasannya tanpa menghakimi. Mungkin yang nantinya bisa dihubungkan dengan teori restitusi itu ya. Jadi ditanya dulu, kemudian mencari solusi sendiri, sehingga bagi muridnya itu dengan cara dia mencari solusi sendiri bagi dirinya, itu mungkin kalau secaranya murid itu jadi punya janji sendiri gitu ya. Dia punya janji sendiri dan harus dia tepati, karena posisi ibu guru itu hanya sebagai pengontrol ya. Ilmu dari Bu Lisnur, satu kata kunci ya Bu ya. Guru tidak berubah, anak tidak berkembang. Oke? Oke. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillah asma'in amin. Hamdan syakirin, hamdan nadimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada manajer. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara demi acara tentang sosialisasi budaya positif telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bu Lisnur menjadikan suatu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti penjelasan dari Ibu Lisnur kemarin tentang sosialisasi budaya positif, sekarang saya tahu bagaimana cara menghukum yang pasti dan bagus untuk anak-anak saya. Karena salah menghukum ternyata berakibat anak menjadi penendang. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lisnur atas penjelasannya. Saya sekarang menjadi paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kalau di sana tuh banyak teman-teman yang ngomong kasar gini ada kayak main ya, tapi nama hingga kebiasaan sedikit-sedikit gini nyari semua gitu ya. Emang bukan linggar aja ya, bukan linggar aja kan ibu tuh jadi kunaon kebiasaan di bumi atau mati di mana? Main bola, air di warnet, anu di kayak anak esok banyak.
sedikit-sedikit ya itu mah ya. Nah itu kan ya di sini nanti kebiasaan. Kata Linda ini harus gimana? Harus baik. Itu teh janji Linda katanya. Kenapa Linda ingin baik? Karena kan kita teh hidup di dunia aja. Kalau nanti temennya tersinggung sama Linda nggak sengaja. Ada kata-kata itu terus marah kumaha. Linda kumaha. Minta maaf. Mau minta maaf tapi harus dirubah ya. So, gimana kata Linda? Lindanya gimana? Harus gimana? Harus gimana Sofida? Supaya nggak terbiasa harus ingat ada apa ya? Kita tuh kalau di dunia tuh nanti kita pun mempertanggungjawabkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan metode segitiga restitusi ini, insya Allah murid saya atau siswa saya dengan janjinya sendiri, dengan perkataannya sendiri yang mudah-mudahan tidak dipaksakan atau dalam hati dia sendiri akan lebih berubah lebih baik. Amin.